Odin, kita disuruh Bu Guru cari kantin di peta sekolah. Tapi kok banyak banget kotak dan garisnya ya? Iya, aku juga bingung. Tapi mirip banget sama peta di game yang aku mainin. Ada koordinatnya gitu. Koordinat? Maksudmu gimana? Iya, di game Build City. Aku sering pakai koordinat buat cari posisi bangunan. Nah, ternyata apa yang Odin lihat dari game dan peta sekolah ini ada hubungannya dengan koordinat Kartesius. Yuk kita pelajari bersama. Koordinat Kartesius ditemukan oleh René Descartes, seorang ilmuwan asal Prancis, teman-teman. Sistem ini digunakan untuk menunjukkan posisi suatu titik di bidang datar dengan dua bilangan, yaitu pasangan berurutan X, Y. Dalam bidang koordinat terdapat dua garis utama. Garis mendatar disebut sumbu X, sedangkan garis tegak disebut sumbu Y. Kedua sumbu ini berpotongan di satu titik yang disebut titik asal, yaitu 0,0. Kalau ada titik A 2,3 artinya apa, Odin? Artinya, kita bergerak 2 satuan ke kanan sepanjang sumbu X, lalu naik 3 satuan di sumbu Y. Bidang koordinat dibagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Kuadran 1 dengan nilai X dan Y positif. Kuadran 2 dengan nilai X negatif dan Y positif. Kuadran 3 dengan nilai X dan Y negatif. Kuadran 4 dengan nilai X positif dan Y negatif. Jadi kalau nilainya negatif berarti arahnya ke kiri atau ke bawah ya? Benar, misalnya titik B negatif 3,2 itu berarti 3 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Jadi letaknya di kuadran 2. Kita masuk ke denah sekolah. Posisi setiap bangunan bisa digambarkan dengan koordinat Kartesius, di mana lapangan upacara kita anggap sebagai titik asal atau 0,0. Lalu, bagaimana posisi tiap bangunan yang ada di sekolah terhadap sumbu X dan Y? Kantin, 3 langkah ke kiri dan 4 langkah ke bawah. Maka, posisi kantin berada pada koordinat negatif 3, negatif 4. Kelas 7A, 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Maka, posisi kelas 7A berada pada koordinat 5, negatif 3. Kelas 7B, 5 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Maka, posisi kelas 7B berada pada koordinat 5, negatif 5. Maka, perpustakaan berada di kuadran 1, toilet berada di kuadran 2, kantin berada di kuadran 3, kelas 7A dan kelas 7B di kuadran 4. Nah, posisi tiap bangunan ini menggunakan lapangan upacara sebagai titik awal atau 0,0. Jika titik asalnya diubah, bagaimana cara menentukan posisinya? Misalnya, Odin dan Echa sedang mencari kantin di peta sekolah dan lokasi mereka saat ini berada di kelas 7B. Artinya, ditanyakan posisi kantin terhadap kelas 7B.
Berarti titik asalnya adalah kelas 7B. 8 langkah ke kiri dan 1 langkah ke atas. Maka posisi kantin terhadap kelas 7B adalah negatif 8,1. Pada bidang koordinat, kita dapat menggambar berbagai garis. Ada dalam 3 kemungkinan, yaitu garis sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Perhatikan antara kelas 7A dan kelas 7B. Kedua titik ini berada di garis yang sejajar dengan sumbu Y. Mereka tidak akan pernah bertemu walaupun garisnya diperpanjang. Inilah yang disebut garis sejajar. Perhatikan garis tegak lurus. Toilet dengan kantin tegak lurus terhadap sumbu X. Garis tegak lurus dengan sumbu jika garis membentuk 90 derajat dengan sumbu. Terakhir, perhatikan garis dari toilet ke perpustakaan dan garis dari kelas 7A ke kantin. Kedua garis itu berpotongan di satu titik, yaitu di sumbu Y. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana koordinat kartesius muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, yang sudah dijelaskan tadi, pada denah atau peta, kita menentukan posisi tempat dengan melihat arah kanan kiri dan atas bawah seperti sumbu X dan Y. Dalam penerbangan, pilot melihat posisi pesawat menggunakan koordinat untuk mengetahui pesawat bergerak ke arah mana dan berada di titik mana. Di dalam game juga, posisi pemain dan objek ditentukan oleh angka koordinat sehingga kita bisa tahu lokasi tempatnya. Lalu, radar juga bekerja menggunakan koordinat untuk melacak letak suatu benda, misalnya kapal atau pesawat. Dengan memahami koordinat, kita lebih mudah mengetahui posisi suatu objek dimanapun kita berada. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.